suka di laut tuh apa? Nomor hiji nama nami di pikiran Pak, kan ruwet ka urangna deui. Ayeuna misalna ukur cuma-cuma ke tengah teh aing masal nikahan mah teu aya basa kitu Pak, perih we Pak hoyong penghasilan nomor hiji mah eta gitu. Nami polos makan naon katiris-tiris kanginan gitu, mending we di darat akanggur mah tapi perih we. Teu aya di dieu ngejat kalau kasih palih anu gitu bakal di ditu teu aya di dieu mah lauk teh. Tos diluwengi ka itu mah min nya kitu teh we. Pamungkas mah we bakal tos seep. Kan tos sabege menika dugi disebat nyepirakeun gitu acir-aciran teu punah korek-korek acan sering Pak. Apa wengi teh? Teu punah korek-korek acan sur kasarna nelayan mah. Sering eta teh kitu teh paila teh. Atuh aya milik alhamdulillah deui. Kadang-kadang dua wengi dugi kawih najang sasi kamari mah alhamdulillah dua wengi araruwi teh saperos abdi ge sareng rerencangan lauk kaluar ngan pedah tebi daerah Sinang Barang waktu sasi kamari teh kejar we gede gelombang selatan ge tak kitu dikejar Biasa sareng ombak mapanya? teu aneh Pak komo ayeuna sapertos selatan mah tas asok aya bahasa selatan angin Cikanang ranca buaya arageng nyata Pak di zaman dahulu kala keneh ge kejar we waktu uih tabrak gitu atau kayak kacapangan sapertos nelayan mah darah nelayan enan darah laut omak arageng lo darah anu jaka sawang omakna wah tabrak we cepol peleh buat cacan akan kieu ieu teh kalebet ngamang es kosong 2 bok bahan bakar kosong so dia saking kumaha saran teh ieu parahu bapak kabayang atuh S7 balok, bahan bakar, can makanan, sakumaha teuleumna ieu parahu, ieu nuju kosong. Bener kayaan di daerah mana gitu. Tos kabayang teu upami ngemutan kana ieu mah abi teh Nama saya Dade Lukman Nur Hakim. Saya kebetulan orang sini, orang Paumpek Mencegahar. Untuk saat ini memang kita sedang tidak musim laut karena cuaca sangat ekstrim. Dalam hal ini kami selalu mendengarkan informasi tentang cuaca angin laut ataupun air laut dari pihak Lapan, di mana Lapan sering mengedarkan surat ke nelayan apabila cuaca ekstrim berbahaya itu nelayan tidak boleh melaut. Apabila kita melihat situasi air laut bagus, otomatis kita melaut mencari ikan ke tengah dengan pencarian tiap hari. Di kita ini mencari ikan one day fishing, jadi tiap hari mencari ikan, menangkap ikan. Beda dengan pantai di utara ataupun pelabuhan-pelabuhan besar, itu kapalnya kapal besar. Penangkapan pun kalau mereka 1 minggu minimal 1 bulan, bahkan berangkat dari pelabuhan itu bisa 1 tahun, di mana seluruh Indonesia dikelilingi, tiap pelabuhan disinggahi, penjualan ikan dimanapun itu ya kalau mereka enak karena fasilitas kapal sangat aman, nyaman, dan juga peralatan yang lengkap. Tapi di kita di Kabupaten Garut ini, karena kita tidak punya pelabuhan yang besar, itu berdampak pada alat tangkap, di mana kapal-kapal kita ya perahu lah. Perahu hanya kapasitas 3 gross ton, 3 GT yang panjangnya 11 meter, mungkin lebarnya 1 meter, 1 meter setengah, di mana kru nelayan itu hanya 3 orang sampai 5 orang. Itu kita hanya memakai jaring yang ala kadarnya,
yang ya paling 10 piece lah. 10 piece itu sama dengan 1 kilo panjang bentangan jaring, yang ke bawahnya itu kalau bahasa nelayan 20 depa. Ya 20 depa itu artinya bisa 20 meter bisa. Karena kita sifatnya one day fishing, kita berangkat jam 2 siang, pulang jam 3 subuh dari tengah sampai ke darat jam 6 pagi. Dimana yang kami rasakan di nelayan ini sangat ngeri lah. Artinya ngeri ini kita hanya bisa mencari ikan, mencari di mana titik-titik ikan, terus kita lepaskan jaring. Hasilnya pun kadang hasil, kadang enggak. Beda dengan kapal-kapal yang canggih, di dalamnya ada alat-alat teknologi yang super mewah, di mana si ikan bisa didetek dari darat melalui fish finder. Kalau dulu GPS kita mengunci titik ikan, besoknya dicari lagi, tapi itu tidak efektif karena sifatnya ikan itu selalu berpindah-pindah tempat, tidak lantas kemudian tiap hari di sana, tiap malam di sana. Wah, ngeri Pak. Artinya ngeri kalau kita pas di tengah tanpa disadari angin tiba-tiba, arus air yang datang dengan tiba-tiba, yang dirasakan oleh nelayan kami itu yang paling ngeri. Karena secara otomatis kalau misalkan angin kencang itu mempengaruhi pada kerusakan mesin. Kalau misalkan kita melaju ke arah barat, posisi air dari barat, kita otomatis kita berlawanan arah, sehingga mesin tidak kuat karena kita memakai mesin ya 15 PK lah, 15 PK sampai 25 PK, paling besar itu 25 PK. Sering Pak, sering. Kalau nggak dapat ikan, kita masih bersyukur alhamdulillah. Yang paling ngeri itu hembusan angin yang sangat kencang, arus deras air yang sangat kencang, itu kita mati mesin di tengah. Wah, itu mangado awe Pak. Karena nelayan ini ada bahasa di nelayan, jam 2 siang urang nganter ke nyawa ke tengah, balik isuk-isuk jam genap nyambung nyawa. Terus kita tidur dari jam 6 pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang berangkat lagi. Itu demi anak istri kita Pak. Kalau misalkan kita tidak dapat ikan, itu syukur alhamdulillah. Yang paling ngeri ini sebelumnya itu Pak, banyak teman-teman kami, keluarga kami yang kehilangan bapaknya, saudaranya di tengah laut sampai detik ini tidak ditemukan, mayatnya tidak ditemukan. Kita sering dapat bantuan dari pencinta alam, dari Basarnas untuk pencarian nelayan. Karena keluarga kami itu bila mana nelayan terdampar di tengah, syukur-syukur bisa ditemukan orangnya. Kita sudah tidak peduli pada yang namanya alat tangkap perahu, mesin, jaring, bahkan ikan pun tidak peduli. Yang kita evakuasi adalah si kru nelayan itu tersebut. Mudah-mudahan selamat. Kalau tidak selamat, kita pun bangkainya masih dicari, mayitnya masih dicari gitu Pak. Syukur-syukur mayitnya ketemu. Kalau tidak ketemu, sampai saat ini banyak yang tidak ketemu. Perahunya tidak ketemu, nelayannya tidak ketemu. Gini Pak, ada sebagian pejabat pemerintah, tapi ini tidak dinobatkan sebetulnya. Ada peribahasa pahlawan perikanan. Nah, pahlawan perikanan itu siapa? Yang nelayan. Evakuasi korban di laut itu yang paling depan adalah nelayan. Karena personil dari angkatan laut, baik polo air itu di kita masih sedikit. Apalagi Garut itu masih bagian dari Danpos Pangandaran. Hanya 1 orang, 2 orang. Itu garda terdepan itu nelayan. Kalau pencarian korban, misalkan bapak-bapak piknik ke pantai, lantas kemudian saudaranya ada yang tergerus air, itu nelayan Pak yang paling depan. Pahlawan perikanan, jadi nyawa Pak yang ditaruhkan. Nelayan itu nyawa. Beda dengan petani, dengan kru armada, dengan kita di sini di darat kan beda.
Sehingga itu selain daripada ikan sebagai konsumsi yang paling bagus untuk konsumsi asupan kita manusia, itu penangkapannya susah minta ampun, Pak. Apalagi ya mohon maaf ya, pemerintah kita belum bisa mencukupi akan kebutuhan nelayan yang sepenuhnya, di mana yang tadi disebutkan penunjang fisik seperti pelabuhan tidak ada. Terus apalagi kalau bapak-bapak ke Santolo itu, apabila kita si perahu masuk ke Santolo itu di sana ada bebatuan, nah itu teh sumber kematian, Pak, gerbang Santolo itu. Kalau misalkan perahu akan masuk terus kemudian ombaknya lagi besar, bisa-bisa perahu itu kebanting ke batu. Banyak korban di sana. Makanya bapak-bapak kalau misalkan ke biota laut itu karena mencarinya susah, itu sehingga pemerintah pun berbicara dengan adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di bawahnya ada sektor SKPD, Dinas Perikanan dan Kelautan. Kalau dulu ada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, kalau sekarang nggak ada, dihapus. Jadi itu oleh provinsi. Artinya saya mengharapkan di sini kepada seluruh masyarakat, baik itu di Garut ataupun di manapun, dengan mengkonsumsi ikan laut itu ada beberapa keuntungan. Satu, untuk asupan makanan kita, sebagai kalau saat ini lagi gencar-gencarnya COVID, ini asupan untuk ketahanan imun. Yang kedua juga bapak-bapak bisa membantu perekonomian nelayan, apalagi perekonomian nelayan kalau misalkan harganya ikan bagus itu sangat diuntungkan nelayan. Jangan sampai membeli ikan dari nelayan dengan sangat murah, tapi begitu di kota dengan sangat mahal. Itu siapa yang diuntungkan kan seperti itu. Nah, di sini semua elemen berbicara, Pak. Pemerintah berbicara, terus para pengusaha di bidang perikanan juga ikut berbicara, terus juragan-juragan kapal termasuk nelayan. Artinya di sini satu sama lain mendorong, ikut mendongkrak perekonomian nelayan dengan dinaikannya harga ikan. Itu harga ikan bisa tercapai dengan bagus kalau TPI, tempat pelelangan ikan, berjalan. Sayangnya di kita di Kabupaten Garut semua TPI tidak berjalan, bahkan se-Indonesia tidak berjalan, Pak. TPI tidak berjalan, koperasi-koperasi nelayan tersendat-sendat, dan juga akses fisik nelayan itu semua tidak ada. Untuk Kabupaten Garut mana ada pelabuhan yang representatif? Gak ada, Pak. Pelabuhan tidak ada, terus akses jalan juga masih ya lumayan bagus lah kalau akses jalan. Hanya yang perlu ditekankan di sini untuk kita semua bahwa perekonomian nelayan akan bangkit apabila satu, fisik penunjang perikanan itu ada, artinya pelabuhan, TPI, koperasi dan akses-akses yang lainnya. Yang kedua, koperasi nelayan harus ada sebagai penunjang daripada TPI tersebut. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan nelayan dibantu, artinya pendidikan nelayan, asuransi nelayan. Kalau kemarin saya mendengar ada listrik gratis untuk nelayan, itu sangat bagus. Terus ada sehat itu sertifikat hak atas tanah untuk nelayan. Jadi nelayan dibuatkan sertifikat tanah dari pemerintah, dan itu bisa dijaminkan ke bank apabila nelayan tersebut memerlukan anggaran tambahan. Itu juga sangat bagus. Selanjutnya itu, Pak, pasar ikan. Pasar ikan ini harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Jangan sampai begitu ikan melimpah dari nelayan, ini siapa yang akan menampung di kota, Pak? Untuk kota Garut, di mana kita tidak punya penampungan, cold storage kita tidak punya, Kabupaten Garut tidak punya cold storage.
Yang ada cold storage itu di Santolo itu perusahaan Jakarta. Bila mana ikan melimpah yang namanya tongkol itu sampai dibagi-bagi oleh nelayan, padahal itu sayang untuk mendongkrak perekonomian nelayan ketika ikan melimpah. Karena kalau ikan melimpah, perahu sebesar apapun yang ada di Santolo, di Rancabuaya, di Sancang, di Cibalong, itu tidak akan muat Pak untuk mengangkut ikan dari tengah. Apabila situasi ekstrim seperti ini, ya apa boleh buat, sendok piring kursi pun kita jual untuk bertahan hidup. Karena musim saat ini, kalau dulu ada musim penangkapan ikan, kalau misalkan bulan terang itu tidak ada ikan misalkan. Kalau sekarang susah Pak, bulan terang tidak bisa menangkap ikan, bulan gak ada tapi angin kencang. Jadi kalau sekarang mah 4 bulan kita bisa melaut, 8 bulan nelayan berhenti melaut. Artinya pencarian selain daripada sektor perikanan, nelayan harus mengalihkan pekerjaan kepada yang lain, baik itu peternakan, pertanian, bahkan buruh bangunan di kota pun itu nelayan laksanakan. Tapi bila mana ikan melimpah, semua kembali ke nelayan. Gitu Pak. Kalau saya ini di Kabupaten Garut ini ada database, saya dengar ada 7.000 nelayan dengan kapasitas panjang pantai 84 km dari ujung perbatasan Tasik sampai ujung perbatasan Cianjur. Ya kesananya kan kita laut lepas, samudra. Ya kalau berbicara masalah keketiran penangkapan ikan, ini samudra Pak, bukan selat. Ini Kabupaten Garut ini samudra yang kesananya bisa ke Pulau Christmas, dimana semua orang tahu kalau misalkan ombak samudra ini segarang gimana kan, sampai-sampai kalau tanpa disadari di tengah itu kita bisa, ini untuk keseharian bisa melewati 3 meter ombak di tengah Pak. Kalau cuaca ekstrim ya sampai 5 meter, kita sudah tidak bisa melaut kalau sudah 5 meter ombak di tengah. Mudah-mudahan nelayan kita, masyarakat kita jaya di laut, sukses di darat. Terus saya teringat pada perkataan Pak Presiden dulu, saatnya kita tidak memungkungi laut. Jadi sektor pertanian, sektor perkebunan akan habis Pak di kita. Kebun akan habis, hutan akan habis, pertanian akan habis oleh gedung-gedung. Sektor perekonomian kita tinggal di laut. Apabila lautnya tidak dirawat, perekonomiannya tidak dibangkitkan, selesai. Karena yang lain sudah merambah ke laut. Saya dulu pernah bercanda dengan Pulau Air di Kabupaten Garut, salah satu anggota Pulau Air, bahwa bila mana terjadi jual beli ikan di tengah laut, itu kan tidak boleh Pak. Transshipment kalau nggak salah apalah namanya, dijual beli, kita menangkap ikan di tengah terus dijual, artinya kita membohongi yang punya perahu kan. Itu terjadi di tengah, dan mafia-mafia perikanan dunia itu masuk ke kita Pak, di samudra. Kalau kemarin ada illegal fishing yang dibom sama Bu Susi, itu di laut kita penangkapannya. Terus keamanan di kita sendiri tidak ada. Jangkauan Pulau Air di kita hanya sebatas sekian mil, bawa senjatanya ya seadanya. Itu salah satu pemberdayaan, baik itu perikanan, pemberdayaan nelayan, itu sampai harus sejauh itu. Saya optimis kalau misalkan perekonomian kenelayanan dan gairah untuk perikanan laut di kita, khususnya Kabupaten Garut, ini bisa bangkit Pak. Asal kita semua elemen masyarakat dan pemerintah bersatu padu.
contoh dekat lah, contoh yang paling dekat adalah Pangandaran. Pangandaran itu salah satu kabupaten termuda yang sektor perekonomiannya dari dua aspek, satu perikanan, dua pariwisata. Kenapa perikanan dulu? Karena laut dulu Pak, sebelum ada wisata itu laut dulu. Nelayan dulu, ikan dulu, laut dulu, pantai dulu. Sesudah itu baru wisata dibuka. Itu Pangandaran bisa mendongkrak PAD yang sangat besar. Padahal garis pantainya sama dengan Garut. Kabupatennya jauh, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, jumlah desa itu jauh lebih banyak. Tapi ekonominya sangat bagus. Itu oleh dua sektor. Kalau misalkan Garut difokuskan pada tingkat ekonomi kenelayanan, perikanan, dan pariwisata pantai, kita yakin dan nelayan pun bakal membantu. Garut ini sebetulnya punya sejarah dengan adanya bangunan Pelabuhan Santolo yang di seberang, yang di Pulau Santolo itu adalah peninggalan Belanda, di mana semua akses membawa rempah-rempah itu dari Neglasari, bahkan dari Cikajang pun itu dibawa ke selatan, dibawa ke Pelabuhan Santolo. Itu sejak zaman Belanda, Jepang, sampai dengan kita pasca kemerdekaan. Ya, seingat saya tahun 80, 90 sampai 2000 itu pelabuhan itu masih bagus, dimana di pelabuhan tersebut semua isinya perahu-perahu desa Pak. Desa 5 GT sampai 20 GT, itu bahkan 30 GT desa itu masuk di sana. Karena kondisi pelabuhan rusak, akhirnya kita tidak punya sandaran, nelayan tidak punya sandaran untuk berlabuh, sehingga perahu-perahu yang diesel yang besar-besar itu lari ke Cilacap dan Pelabuhan Ratu. Sehingga sampai saat ini masyarakat enggan untuk memiliki perahu diesel itu karena tidak punya sandaran. Akhirnya beralih ke perahu-perahu yang kecil. Artinya apabila ada pelabuhan di kita, tidak menutup kemungkinan masyarakat berbondong-bondong membeli perahu diesel untuk mencari ikan demi peningkatan perekonomian di masyarakat kita, Pak. Artinya di sini adalah pelabuhan dulu. Seperti kita membuat rumah, garasi mobil dulu atau mobil dulu? Garasi. Pasti garasi dulu, Pak. Karena mau nyimpan mobil di mana? Kalau misalkan kemarin mau menyimpan perahu di mana? Apakah mau menyimpan perahu diesel di pantai? Kan nggak mungkin. Kita sering melihat di pantai ini ada nelayan yang mendorong perahu dari pantai, dari bibir pantai itu ke tengah. Itu karena kita tidak punya pelabuhan. Dan itu perahu gampang rusak Pak di bawahnya. Seperti kejadian kemarin terakhir, perahu diesel 5 GT begitu jam 2 berangkat ke tengah, pas jam 5 sudah di tengah itu perahu tenggelam kayak Titanic, Pak. Semua kru nelayan itu naik ke atas perahu, sedikit-sedikit perahu tenggelam, akhirnya tinggal mereka berempat berenang. Ternyata di bawahnya itu sudah bocor perahunya. Sudah bocor gara-gara tergerus setiap hari oleh karang dan pasir-pasir yang ada di bawah Pelabuhan Santolo. Itu karena terjadi kedangkalan-kedangkalan. Ya kita kan pelabuhannya muara, Pak. Artinya terjadi pergesekan antara perahu dengan lumpur-lumpur yang ada di bawah muara tersebut. Kalau masalah penghasilan ikan, Pak, itu kan jumlah tergantung musim. Kalau ikan di laut itu misalkan yang naik ke atas sekarang musim musiman, Pak. Kalau misalkan musim
ikan ikan tuna, misalkan tuna yang bergerombol rame-rame, misalkan di beberapa titik itu terdapat ikan tuna, itu bisa dikejar oleh seluruh nelayan. Jadi ada titik-titik di mana ikan itu bisa naik ke atas dan itu bisa dikejar oleh nelayan, seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan layur. Jadi kalau misalkan berapa per kilo itu tidak bisa diprediksi, Pak, tidak bisa ditentukan. Ya, yang namanya kita ini mencari, bukan menangkap. Kalau orang lain yang perahu-perahu bagus itu menangkap karena titiknya sudah ada, ikannya sudah kelihatan. Bahkan ada yang bermain bubu. Jadi bubu disimpan di tengah laut, terus si kapal itu dari darat tinggal mengambil bubu itu. Kalau kita dalam semalam mencari ikan ya seadanya. Ya kalau kadang ikan sedang bagus, kadang sampai 1 ton. Kalau ya gak ada, Pak. Ya minimal ikan pancingan ada ya, kayak kakap, kayak kerapu, kayak tenggiri, kayak gitu. Suka ada paling 50 kilo, itu 20 kilo. Kita juga saling mendoakan satu sama lain. Apabila nelayan mau berangkat ke tengah, kita sering didoakan oleh orang lain. Kita juga mendoakan pada yang lain kalau mau berangkat. Artinya semoga di tengahnya selamat dalam penangkapan ikannya. Saya dari Lukman Nur Hakim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Garut, kepada nelayan Kabupaten Garut. Semoga tetap semangat dalam pencarian ikan demi untuk mendongkrak ekonomi nelayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.